jurnalis yang baik menurut aku adalah ketika sudah dia di depan layar, dia dari lapangan, supaya nggak kosongan nih dibawa. Menurut kamu sendiri yang lebih penting itu dari sebuah pemberitaan sesuai fakta atau yang berdampak meskipun itu tidak sesuai dengan fakta? Berarti kamu juga stalking dong? Rencana mau stalking kakak sih. Wah, aduh, udahan aja ya. Kalian gak salah lihat, sekarang hostnya gua di kaum milenial ini, Iko Saparudin, sebagai sesepuh Millennial News ya. Jadi di podcast ini kita akan menghadirkan narasumber dari kalangan anak muda, Gen Z terutama. Apalagi sekarang ada Gen Alpha yang akan mengulik dari kisah inspiratif mereka ya, dan itu bisa jadi pelajaran bagi sobat milenial semua yang menonton, dan ada hiburannya juga. Oke, halo Kak Esra ya? Yes, betul. Saya nggak belibet lagi nih dari tadi Esa terus ya. Padahal satu ya. Tapi bener kan? Esa itu satu ya. Nama Bener. kamu Esra. Nama aku Berarti Esra cuma S. ada satu di hati kamu dong. Boleh. Boleh lah. Oke, Kak Esra ini adalah seorang jurnalis ya Kak Esra ya? Betul. Di sebuah media nasional di Jakarta, betul ya? Betul. Kenapa milih jurnalis Kak Esra? Kenapa pengen jadi jurnalis? Kan Kak Esra ini Gen Z ini. Gen Z itu kan sebenarnya lebih seneng kerja yang santai, nggak banyak tantangan, tapi banyak ngasilin duit gitu. Kenapa pengen jadi jurnalis? Tapi menurut aku tuh kerjaan jurnalis santai tahu juga. Kan banyak berinteraksi dengan orang, penuh tantangan juga, ditolak sana sini mungkin. Iya, kalau yang introvert, aku nggak mau ketemu orang gitu kali ya. Bisa. Iya. Kenapa Kak? Kenapa ya? Mungkin aku tarik garis benangnya ke latar belakang aku dulu kali Boleh. ya. Aku tuh tumbuh di desa yang sangat kecil sekali. Oh dari daerah Kak Esra? Iya, karena terus kalau di daerah itu bahkan sampai dibilang temen aku tuh kayak desa kamu itu nggak ada di maps gitu katanya. Oh gitu? Iya, jadi susah untuk mendeskripsikan. Kalau boleh tahu desanya apa namanya? Namanya Desa Bandar Huta di Kabupaten Simalungun. Simalungun tuh di mana ya? Ya, maksudnya terkenal kan ya di Sumatera Utara. Jadi, Sumatera Utara berarti Medan ibu kotanya ya? Sumatera Utara betul, tuh Medan ya? Iya, jadi itu desa yang kecil, maksudnya nggak tahu juga kan kakak nggak tahu juga. Karena saya juga kecil sih, jadi sama-sama kecil jangan saling mengatai lah ya. Oke. Nah, pokoknya tumbuh di desa yang sangat kecil, terus akhirnya pada saat itu kan TV masih hal mewah ya, hal mewah. Dan singkat cerita pada usia 6 tahun aku itu ngedumel ke papaku, tolong beliin televisi gitu, karena aku juga pengen nonton. Karena pada saat itu aku itu sering banget nonton ke rumah teman aku yang merasa lebih mampu secara ekonomi. Dan mereka ngalamin juga ya? Nonton di rumah tetangga gitu? Aku ngalamin karena sama sama kita, ada kesamaan gitu ya? lagi ya. Iya. Nggak terima ya? Nggak terima banget emang. Pada sini kru-kru di sini. Oke, akhirnya karena aku merasa kan kalau di rumah orang tuh kita ikut nonton, mereka kan suka-sukanya ya ganti-ganti channelnya kan. Bener. Sampai akhirnya aku double, terus kita ada rezeki, papaku ada rezeki, akhirnya ada TV di rumah. Nah, tapi TV yang pertama kali dibeliin papaku itu sering banget nontonnya berita. Oke. Tapi pada saat itu aku sebagai anak yang masih usia 6 tahun ya udahlah ngikutin apa kata ngeliat orang tua. Jadi aku ngelakuin apa yang orang tua aku lakuin. Kayak mereka nonton berita ya aku ngikut, mau nggak mau ngikut gitu ya, mau nggak mau ngikut. Dan papa aku kan karena suka nonton berita ya tidak mau juga terbawa terus berita itu kan. Terus aku sampai suatu hari nyeletuk, kayaknya suatu hari aku pengen deh masuk TV, aku gituin ke papa aku kan. Asyik. Tapi mama aku masih mikir jadi artis ya. Enggak, aku belum ke situ. Aku nggak mau artis ya gituin. Maksudnya aku pengen kerja bawa berita gitu kan. Jadi pembawa acara TV, presenter TV, pokoknya jurnalis. bawa berita lah, jurnalis gitu katanya kan. Tapi pada saat itu nggak mungkin lah kata papaku gitu kan, nggak mungkin soalnya kita mah di desa gini-gini aja gitu. Sampai akhirnya waktu berjalan dan aku akhirnya dapat kuliah dan segala macam ya, percaya nggak percaya apa yang aku itu Tuhan luruskan aja begitu ya, maksudnya kayak tapi ada proses, ada jalannya lah ya, ada jalannya. Dari situ aku mulai bergelut, dan itu yang awal titik mula aku akhirnya ke dunia jurnalis. Aku makin cari tahu TV itu seperti apa segala macam, dan
Kalau dibilang sih dari papaku karena papaku itu karena tadi sering nonton berita, terus aku kayak dulu ada Mata Najwa yang ngikutin kayak gitu ya, iya. Jadi suka aja, terus interest cari tahu, dan akhirnya kuliah dan pekerjaan sekarang sampai jadi jurnalis. Sampai jadi jurnalis ya. Betul. Tapi kamu sempat babak belur. Tadi kan bergelut. Babak belur badan. Oh, bukan, oke. Babak belur badan, dan ya pasti ada sih. Berarti kalau bapak kamu dulu sering liatnya konser musik, dengerin musik, mungkin kamu jadi musisi kali ya? Enggak juga sih. Tapi di kampung kamu sinyal berarti jarang masuk ya? Iya, karena itu pakai antena nggak sih? Apa sih namanya yang parabola ya, pakai parabola. Terus kalau hujan tuh kadang diputar-putar gitu. Dapat nggak gitu. Itu dataran tinggi atau dataran rendah? Kalau arah Danau Toba gitu, itu apa dataran tinggi tuh? Danau Toba. Pegunung. Komen ya yang tahu. Iya, berarti deket-deket Danau Toba. Betul. Oke. Jauh sih, jauh. Ya, masih jauh ke Danau. Tapi daerahnya seperti itu ya? Dekat dari situ. Oke. Berarti kamu kalau liburan sekolah ke Danau Toba mainnya? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak sih. Masih jauh. Masih soalnya jauh. Benar-benar jauh gitu. Oke. Sekarang berarti kamu ngerantau dari apa tadi desanya? Desa Bandar Huta. Bandar Kota ke Jakarta. Bandar Huta iya. Ke Jakarta sejak kapan? Kamu sekolah SMA di sini atau pas kuliah ke sini? Oh, oke. Sebenarnya aku dari nggak tinggal sama orang tua, itu kayak istilahnya ngerantau ya. Kalau di Batak itu kan ngerantau udah hal-hal sesuatu yang biasa ya. Oke. Jadi dari SMP itu aku udah nggak tinggal sama orang tua. Maksudnya dalam artian aku ngerantau gitu. Oh, berarti udah nggak di desa kamu? Itu ya, dari SMP. Tapi masih di Sumatera? Masih di Sumatera. Cuman kayak let's say 2 jam perjalanan untuk ke kota. Oke. Tapi daripada pulang balik, papaku bilang lebih baik kamu tinggal di rumah keluarga ataupun ngekos. Dari situ terus di SMA sampai akhirnya ibarat kita sebut dia kayak kota Bekasi. Ya kayaknya aku contoh ya warga Bekasi, nanti tiba-tiba contoh kamu orang Bekasi mana gitu kan. Contoh di kota Bekasi, dan di SMA pun masih di kota Bekasi. Barulah akhirnya aku minta ke papaku, aku pengen ke Pulau Jawa. Ya cuman kayaknya di Pulau Jawa pendidikannya lebih maju. Kayaknya ya, karena pengen aja gitu ngerasain di kota yang lebih banyak penduduknya gitu kan. Ya akhirnya coba mulailah pertama kali aku kuliah memang pertama kali ya kuliah ya. Tapi bisa jadi 2 kali juga nggak? Iya sih. S2, amin, S3, 3 kali. Pengen ya. Amin. Di Cikarang. Kuliah di Cikarang. Berarti pas beres sekolah SMA mutusin baru ke Pulau Jawa. Iya. Dan ke Cikarang gitu ya. Iya, baru keterima kerja lagi pas lagi nyusun skripsi, keterima kerja baru langsung masuk di tempat aku kerja sekarang. Seperti itu. Udah kerja berarti sebelum lulus? Iya, betul. Awalnya dari mana bisa gitu? Dari magang atau kamu nyari-nyari emang? Kan sempat pandemi Covid tuh ya. Terus pas di magang itu kita dikasih spare waktu yang sangat panjang, mau ngapain aja gitu. Dari situlah mulai bagi-bagi link, komunikasi, pokoknya cari link banyak-banyak. Dan akhirnya singkat cerita ya udah dapat pekerjaan, tapi pada masa itu kan masih ada percobaan dulu kan. Tapi ya udah bersyukur aja sih, maksudnya thanks God-nya kasih kesempatan pas lagi pandemi, ya udah dicoba. Dan pada saat itu memang belum lulus, belum resmi secara officially kayak pasang itu apa sih? Toga. Iya, tapi sudah ya udah berbarengan gitu. Oke, menarik banget ya. Awalnya dari saya bakalan jadi jurnalis yang ngebawain cerita nanti yang Bapak lihat di TV. Sekarang udah jadi jurnalis. Emang doa itu bicara atau omongan itu manifestasi juga ya? Omongan itu adalah doa ya. Jadi lebih baik kita bicara yang baik-baik dan ngomong yang baik-baik, bisa jadi itu kenyataan nantinya. Jangan yang jelek-jelek, bisa kenyataan juga nantinya. Oke, saya mau jadi presiden. Gantiin, kalau dari Jawa kan Mulyono, ini Mulyana. Boleh. Tapi kayaknya itu nggak dari hati sih, cuma frontal doang sih. Coba frontal. Iya bener-bener. Berarti termasuk kalau misalnya kita nembak juga nggak sih? Kalau kita bilang aku suka sama kamu dari hati, bisa jadi itu kejadian, atau nih gue bakalan deketin cewek ini. Kayak di mana? Oh ya udah next ya. Next ya.
Selama di Pulau Jawa, tepatnya di Cikarang, pas kamu kuliah, jauh banget kan ke Medan bolak-balik. Tahun berapa sih ke sini? Ke Pulau Jawa? Ke Pulau Jawa 2017-an Oh, berarti sebelum pandemi ya? Iya, sebelum pandemi ya. Tuh kamu langsung kuliah di sini? Betul. Kamu pulang berapa kali dalam setahun nih ke kampung halaman? Aduh, maafkan aku mamaku. Jarang. Karena banyak banget yang bilang, kamu anak durhaka banget gitu ya. Sebenarnya bukan karena durhaka ya, maksudnya kayak masih ada proses yang bukan proses sih. Ya banyak pro dan kontra pasti ya, tapi aku jarang sekali pulangnya, cuman komunikasi tetap lancar. Bahkan waktu pandemi itu 3 tahun, bahkan udah mau lulus baru pulang. Lulus berarti tahun 2021 ya? 2021? Iya, pokoknya jarang banget. Kalaupun pulang itu karena cuman kayak ada kunjungan acara keluarga gitu ya? Bukan, dari kampus. Dan itu gak sempet, karena harus, misalnya dari kampus itu jadi waktu itu jadi ambasador, jadi ambasador kampus. Okay. Terus ke kota di mana aku dulu sekolah. Tapi gak sempet untuk kampung karena makan waktu perjalanan yang sangat panjang. Jadi cuman kayak aku kasih tahu mama papaku kalau aku di sini gitu, walaupun dekat tapi nggak bisa balik gitu. Oh, jadi kamu disuruh kampus buat datang ke kota kamu, ke sekolah-sekolah yang ada di kota kamu gitu. Iya, tapi kan pasti dikasih tahu, di briefing dulu kan sebelumnya gimana. Tapi aku nggak bisa balik karena memang panjang banget perjalanan kampung. Ya udah, jarang banget. Bahkan di pekerjaanku sekarang kayaknya aku kemarin 3 tahun sekali baru balik. 3 tahun sekali? Ya baru tahun kemarin balik, itu pun karena ya gue udah kelamaan ngerantau deh ini lama gitu banget ya? Iya, dan kayak ya udah deh pengen pulang aja, kayak waktunya pulang deh gitu. Oke, berarti itu jadi tantangan juga ya buat kamu ya, jauh dari keluarga ini. Pernah ini nggak dulu? Pernah saking kangennya itu pengen berontak pulang, nangis, sedih, galau lah pokoknya kayak gitulah, ngerasain gak sih? Awal-awal kan kayaknya mungkin kita anak muda gue pengen jauh dari orang tua gitu nggak sih, pengen nggak mau tinggal sama orang tua. Kalau sekarang udah capek banget, pengennya pulang. Kalau lebih ke sekarang karena kan kayak pekerjaan kayaknya udah capek, terus orang tua kita semakin menua, kayak makin tua, terus kayak udah mending ngurus orang tua aja gitu. Jadi kalau ada rezeki lagi pengen pulang lagi, pasti pengen liatin orang tua gitu, supaya ngeliat orang tua juga, proses tuanya juga kita ngeliat sama-sama gitu sih. Dan beda juga ya kalau misalnya kita cerita sama orang tua by phone dan secara langsung, beda juga ya. Betul. Berarti kamu harus cepet-cepet nikah. Mas, enggak juga sih mas, kok enggak, biar kalau capek ada yang ngeluh gitu, ada yang puk-pukin gitu. Teman juga bisa puk-pukin. Oh gitu? Iya. Saya? Ntar penonton ini kamu ada-ada aja. Oke. Kamu kan jadi jurnalis di lapangan berarti ya? Betul. Itu biasanya itu kayak gimana sih kamu nyiapin? Kan kalau saya lihat nih ya, di TV itu kan refleks banget ya, maksudnya contoh deh, kita lagi ngeliput kegiatan demo pengadilan, sidang atau demo lah ya, demo kemarin itu kan langsung banget di tempat kejadian. Kamu kemarin ngeliput demo nggak yang waktu kemarin ramai tuh putusan MK yang tentang batas usia? Oh, aku di MK-nya mas. Di MK-nya? Iya. Nah kalau misalnya gitu, itu ngerasa aman nggak sih, atau kejamin aman nggak sih? Kan kita ngebaur misalnya sama yang demo, ada lempar batu sana sini. Kejamin aman secara physically maksudnya atau gimana? Ya semualah mungkin nggak kena pukul, atau pendemo juga tahu ini reporter gitu loh, gitu nggak sih? Pertama kita itu kan punya kartu pers, jadi kalau selama demo pasti kita bawa kartu pers. Dan pasti ini bukan cuma buat pendemo, sebagai identitas kita juga kepada pihak polisi, karena bagaimanapun kita kan cari perlindungan kepada polisi kan. Jadi kalau polisi juga kita mendekat ke polisi dan kita kasih tahu kalau kita pers gitu kan. Tapi ya selama kita tugas di bawah naungan kantor, misalnya kantor kasih kita tugas, kamu demo ke sana ya katanya kayak gitu kan, berarti otomatis kantor bertanggung jawab dari segi keamanan maupun keselamatan. Contoh misalnya diperlengkapi kayak pakai helm dan segala macam. Dan sebagai tim kita yang turun ke lapangan, kita juga mawas diri ataupun menjaga diri gitu ya. Contoh misalnya aku nih pernah lah sekali demo, tapi bukan demo yang ini ya, pernah demo ada kebakar soal mahasiswa sampai bakar-bakaran gitu ya. Nah kalau aku kan udah enak dong, badannya kecil kan, barbekyuan maksudnya. Yang badannya kecil. Iya. Sorry. Masa barbekyuan yang dibakar itu ini loh, besi loh mas. Ya kan buat alasnya, bawahnya. Boleh dagingnya dari mana? Daging dibawa sendiri ya masing-masing. Iya, bawa sendiri, betul. Boleh.
boleh. Gitu. Ya singkat cerita, ya pokoknya aku akan minta perlindungan komunikasi sama kameramen aku, bang gimana ya, karena rata-rata kan kameramen cowok ya, dan aku akan jatuhnya kayak minta perlindungan tanda kutip ya. Okay, dan aku akan ngikutin karena yang dibutuhkan kantor adalah gambar visual semenariknya, seseksi-seksinya. Dan seksi-seksinya, seksi gambarnya, api masih jeber kebakaran gitu kan. Dan itu yang diambil, dan aku akan, misalnya contoh kalau aku sendiri, aku akan pegang baju kameramen aku supaya aku nggak lepas, supaya aku nggak lepas. Berarti gini gitu ya? Dari belakang. Dari belakang. Pokoknya dia selalu nitip, pokoknya lo di belakang gue, lo jangan kemana-mana, biar lo aman juga, jangan ikut-ikutan segala macem. Karena kan kadang batu atau segala macam ketimpuk kita nggak tahu, makanya kita berlindung pakai helm dan segala macam dan ngikutin jalur dia. Kalau sudah tidak bisa, maksudnya kayak jangan mengorbankan diri lo buat ngambil berita itu. Even bad news is a good news ya. Tarik diri, karena keselamatan lebih penting katanya gitu kan. Tarik diri, pergi ke polisi terdekat ataupun pengamanan paling terdekat. Kita nggak tahu di dalam orang-orang yang demo itu ada contoh orang-orang yang bodo amat gitu, bodo amat main lempar-lempar sendiri. Jadi itu yang kita lakuin. Tapi sejauh ini so far so good sih, aman. Tapi pernah nggak kena timpuk atau mungkin kena intimidasi, pernah nggak? Oh enggak sih, aman ya. Karena kan demo so sekarang kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak Tapi kemarin kan banyak tuh dari wartawan sampai tapi sama pihak ini ya, kalau nggak salah bukan sama pendemonya, sama pihak polisi berwajib ya, oknum lah ya, oknum. Sama ya, oknumnya. Ya gitu deh. Ya gitulah ya. Kalau ini masih, kalau saya jadi dikduk ya. tenang, kamu masih aman, tenang. Tapi kalau aku lihat sih demo sekarang itu nggak sebanyak dulu nggak sih? Maksudnya waktu RUU Cipta Kerja yang sampai, masih ingat nggak sih sampai penuh jalan itu? Kalau sekarang kayaknya enggak. Mungkin karena orangnya juga kan. Kalau RUU kan banyaknya buruh mungkin. Iya, semua mungkin, buruh bersatu. Juga ya. Ini kan masyarakat sama mahasiswa kebanyakannya kan kemarin. Ya sih ya. Tapi emang ya aneh sih menurut saya. Aneh kenapa tuh? Gak saya nanya nih. Aneh ya, kalau saya lihat kamu terus takutnya teralihkan nanti. Ayo next aja deh. Yang lain pada senyum-senyum tuh kayak bercandaan lawas. Kamu kan sebagai jurnalis ya, berarti kamu harus selalu update dong tentang informasi ataupun kejadian yang terjadi terkini. Kamu tuh jurnalisnya apa sih? Jurnalis news. Berarti semua politik kamu ajar, demo, kebakaran, semuanya kamu ajar. Kamu juga kadang konsumsi informasi lain nggak sih di luar news lah ya, di luar kategori itu? Iya pasti. Kayak infotainmentnya semuanya juga, ya. Harus juga ya? Harus atau buat kamu aja nih? Buat aku aja. Tapi sometimes kita di news juga kan ada infotainmentnya, ada unsur infotainmentnya, walaupun sebenarnya infotainment itu sudah dari jurnalis khususnya. Tapi kan kadang bersinggungan antara infotainment dengan news. Menurut news ternyata berita ini, contoh boleh sebut nggak sih beritanya? Boleh, nanti ditit gampang. Iya, berita gitu kan. Itu kan menarik ya, maksudnya dari segi infotainment pasti jor-joran. Tapi kalau untuk berita juga ini juga patut dari segi KDRT-nya dan segala macam. Contoh jadi itu sometimes harus update gitu. Seperti itu memang harus kepo ya? Iya, kepo. Berarti kamu juga stalking dong? Rencana mau stalking kakak sih. Wah, aduh, udahan aja ya. Aduh. Oke, menurut kamu, saya pengen nanya, kalau misalnya di media nih, otomatis kan apa yang kamu cari ya, apa yang kamu kumpulkan itu pasti masuk bagian redaksi dulu ya. Ada yang menentukan ini layak atau enggak gitu. Betul. Menurut kamu sendiri yang lebih penting itu dari sebuah pemberitaan sesuai fakta atau yang berdampak meskipun itu tidak sesuai dengan fakta? Berat ya pertanyaannya ya. Ya, saya itu nonton drakor sih kalau nggak salah. Jam makan siang loh mau Kak. Tuh udah gimana ya dikasihnya pertanyaan gitu, kalian nih. Tapi gak apa-apa kalau nggak mau jawab. Gak apa-apa, ini jawab dong. Nanti ini pertanyaannya seksi nih. Mantap banget. Aduh. Enggak sih, kita itu selalu begini. Aku lebih mungkin jawabannya seperti ini. Terlepas dari media itu mensortir redaksi itu mensortir berita-berita yang kita dapatkan di lapangan, mungkin kita kasih tahu nih beritanya itu seperti ini, tapi media atau media polisinya itu nggak usah deh, itu nggak usah diberitain, yang ini aja diberitain, tanda kutip mungkin mengharumkan ini dan segala macam, ada unsur-unsur yang diuntungkan. Tapi terlepas dari itu, kita selalu begini, kalau di hati kita masing-masing, bahkan di jurnalis, kita boleh
kita boleh tidak tunggu, ini mikir dulu ya. Oke. Intinya kita tidak boleh berbohong. Ya. Itu intinya. Sefakta-faktanya kamu sortir, kita tidak boleh berbohong. Meskipun ada yang harus dikurangi, tapi tidak boleh berbohong. Karena kalau kamu berbohong, itu nggak tahu ya. Kalau aku feelnya sendiri kayak gila kamu berbohong sama masyarakat Indonesia gitu. Nggak boleh. Jadi semampu kamu sampaikan fakta apa yang harus diketahui, harapan dari masyarakat contohnya. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin ini agak kontroversi, lebih baik tidak usah disampaikan. Tapi sekali lagi jangan sampaikan kebohongan gitu. Itu berdampak sama diri kayak ya ampun gue bohong nih gimana gitu. Kena ini juga ya, mental juga ya, maksudnya ke betul. diri kita juga ya. Tapi kamu pernah gak ngalamin kayak gitu, menyesali gitu dari informasi yang pernah kamu sampaikan sebagai jurnalis? Pernah gak ngalamin? Aduh gue gak enak banget jadinya, jadi sedih gitu loh, harusnya ini gak boleh disampaikan. Pernah gak? Pernah gak ya? Kayaknya sejauh ini lebih ke pengucapan kalau aduh tadi salah deh ngucapin ini, viral gak ya gitu-gitu. Takut kayak kan kadang netizen tapi netizen di milenial kayaknya enggak ya. Sobat milenial pada ya, cerdas. Iya, di-cut gitu loh. Aku takutnya tadi kayaknya gue salah ngomong ini terus di-cut terus nanti ada aja gitu ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa jadi viral kayak kemarin yang bocor tuh kan. Iya. Kalau yang positif lucu-lucuan sih nggak apa-apa sih. Kalau kamu bikin aja yang lucu-lucu kan kamu lucu. Masih masuk Pak Eko. Pak Eko. Oke, menarik banget tadi jawabannya. Memang sih ya, meskipun sakit tetap harus sesuai ya, sesuai dengan fakta meskipun itu menyakitkan gitu ya. Esra, lu punya ini nggak jurnalis favorit atau mungkin tokoh favorit deh di dalam dunia jurnalistik maupun di luar yang menginspirasi lu untuk kayaknya gue harus kayak dia deh di bidang ini? Ada nggak? Bebas nggak sih dari bidang apa aja? Ya boleh bebas. Di luar jurnalisnya juga boleh. Tapi kayaknya semua jurnalis itu pada dasarnya mungkin role modelnya Mbak Najwa Shihab kali ya, Mbak Nana. Iya, karena kan dia role modelnya semua jurnalis menurut aku ya di Indonesia. Iya sih, itu awal mula aku suka sama jurnalis juga. Karena dia salah satu role model aku, Najwa Shihab. Semakin kesini banyak Andi yang acara Andi ya. Tuh aku suka banget karena dia itu kalau gali pertanyaan orang kan dia tuh nggak yang serius tapi dalam, mendalam menurut aku kalau dia kasih pertanyaan. Terus satu senior aku juga ada Khalidi Marina, semoga Khalidi nonton ini. Say hi dong. Khalidi kemana nih? Khalidi Marina. Terus satu lagi Kak Zilvia Iskandar, dia tuh di Metro TV. Dia sering bawa berita politik. Jadi mereka ini yang sering aku contek cari kosakatanya karena mereka benar-benar menurut aku wow gitu. Suatu saat nanti ini kalau yang jurnalis di lapangan sama yang di TV di dalam itu beda atau bisa keduanya? Kalau misalnya di lapangan aja, yang di TV aja, atau bisa keduanya, lapangan ya TV ya? Pada dasarnya mereka yang sudah di TV itu adalah mereka yang sudah lama di lapangan. Jadi di lapangan dulu. Iya, di lapangan dulu karena nggak mungkin ujuk-ujuk kamu tiba-tiba selamat datang pemirsa gitu, nggak mungkin ya. Bukannya yang penting speaknya bagus, good looking, enggak. Karena ketika kamu kalau susah nih kalau ada juga kan pasti masuk lewat orang dalam. Oke. Ya tapi kan jurnalis yang baik menurut aku adalah ketika sudah dia di depan layar dia dari lapangan supaya nggak kosongan nih dibawa. Nah ketika kamu udah punya pengalaman let's say 7 tahun tiba-tiba kamu naik di studio sebagai anchor atau di presenter, kamu kan punya seperti ini, saya dulu pernah ngeliput itu. Jadi ketika tiba-tiba let's say tiba-tiba nanti si reporternya nggak ada bahan lagi dan anchornya tuh akan membaca berita itu secara cuma dari layar, contoh dari layar. Misal aku sudah punya pengalaman, aku akan punya kemampuan untuk menceritakan itu karena gue juga udah pernah ngeliput itu. Gimana kalau tiba-tiba nih anchor yang sorry. Okay. Udah lanjut. Maaf. Ada flu ya. Boleh sponsor kali nanti kayaknya, masuk. Iya, kayaknya butuh air minum dari sini ya. Boleh minum dulu aja Kak. Nggak apa-apa. Cuma tadi pengen batuk aja. Oke, boleh. Gak enak aja. Maaf, boleh dilanjut. Oke. Iya, kalau semisal tiba-tiba nih anchornya yang nggak pernah liputan masuk ke studio, contoh nggak masuk ke studio, dia nggak tahu apa-apa kan itu juga sangat ya kurang lah pastinya. Tapi tentunya itu penilaian dari
orang-orang tertentu juga di kantor seperti itu. Okay. Kamu takut hitam gak sih di luar terus kerjanya? Enggak, kan aku dari kampung juga, dari kampung yang aku bilang tadi, dari desa kecil, mataharinya sangat. Tapi kamu nggak hitam ya? Ya puji Tuhannya, thanks God-nya. Skincare-nya bagus. Okay. Saya juga pengen hitam, pengen putih. Kakak juga ada putih kan, kita ada lighting, ini kan pakai lighting. Iya bener sih. Saya udah GR loh, bilang Masasi. Oke, Sra. Saya juga sebenarnya dulu tuh pengen banget loh jadi jurnalis, beneran. Ya? Karena bagi saya jurnalis itu keren. Kerennya apa? Bisa tahu segala hal. Bener nggak sih? Lu ngerasa gitu nggak sih? Cenayang bukan? Cenayang. Karena kan memang kalau nggak salah ya jurnalis itu harus lebih banyak tuh meskipun sedikit gitu kan. Iya. Tapi banyak yang nggak kuat jadi jurnalis, jadi beralih profesi. Biasanya nggak kuatnya kenapa? Ya dari segi mental, maksudnya kan kita kan proses nunggu dan ya boleh ngomong nggak sih? Oke, dari gaji. Ya. Tapi kalau dia udah passion misalnya contoh kan pasti dia gue mau kejar nih gitu. Bener. Pasti ada aja jalan, pasti seperti itu. Bener ya. Kamu berarti dari ilmu komunikasi, bukan? Iya, betul. Itu di situ ada peminatannya gitu. Jurnalistik memang. Iya, jurnalistik. Berarti emang sesuai ya. Iya. Nih contoh Gen Z mana ini ya. Contoh Gen Z yang kuliah sama kerjaannya sesuai. Iya. Harus diikutin ya kiat-kiatnya biar belum tentu juga, tapi ya boleh sih, boleh. Ya. Yang penting sesuai. Iya. Jangan sampai enggak. Tapi awal aku tuh dulu waktu mau kuliah tuh Kak, aku sebenarnya ngambil pengennya PR karena aku iya, karena pada saat itu kampus aku tuh belum ada jurnalis. Belum ada jurnalis, tapi lagi-lagi pas aku mau selesai semester 6, semester 5 di kampus aku 10 semester. Tapi per bulannya 10 semester? 1 semester 4 bulan. 1 semester. Oh. 4 bulan 3 bulan ya. Iya. Kok bisa? Iya, karena itu kurikulum kampus aku. Berarti jatuhnya sih 7 semester kayak di negeri gitu ya. Cuman dibanyakin kurikulum. Oke. Dipadetin ininya, jam-jam kuliahnya. Dipadetin. Nah, pada saat itu nggak ada jurnalis. Aku yaudahlah nanti aku dari mana aja kayaknya bisa deh untuk jadi jurnalis. Karena kan jurusan apapun bisa jadi jurnalis ya, betul. Ya. Tapi thanks God-nya ada jalan di situ, tiba-tiba kampus aku, yaudah siapa yang mau jadi jurnalis di kampus, katanya. Ya udah, pas ada jalan kenapa enggak gitu. Ada aja jalannya gitu loh. Iya, benar. Dari situ aku ketemu link-link produser dan orang-orang TV dari situ. Bener ya, dengan usaha dan juga jodohnya pastilah. Pokoknya jalannya itu lancar aja. Amin. Berarti kamu termasuk orang yang sayang sama orang tua ya? Sayang banget lah. Tuh. Siapa yang nggak sayang sama orang tua? Jadi harus sayang sama orang tua. Ada loh yang biasanya nggak sayang sama orang tua, acuh, bukan jarang pulang, maksudnya nggak sayang ya. Iya. Kadang nggak mau pulang tuh karena di rumah berisik. Ini ngerasain gitu nggak sih sebagai anak rantau? Boleh ini nggak sih, seberisik-berisiknya di rumah itu yang paling nyaman itu adalah rumah. Bener, pulang. Ya? Rumah pulang. Karena nggak ada yang mengerti. Menurut aku ya, ini menurut aku nggak ada yang ngerti kita. Aku dengan merantau udah bertahun-tahun, kayaknya itu orang-orang rumah yang bakal akan selalu ada buat kita. Menurut aku sekeras-kerasnya di rumah. Gitu. Bener. Iya, menurut aku. Karena keluarga itu bukan orang lain. Iya. Kalau orang kita kenal, orang lain bakal ninggalin kita. Iya. Seninggal-ninggalnya kita, keluarga ninggalin kita pasti karena dia udah meninggal mungkin gitu ya. Iya, pasti mereka. Iya, pasti kita ditarik gitu ya. Orang lain mungkin di luar sana kayak pasti akan ada suatu bodo amat. Tapi kan kakak adik kita pasti lo darah daging ini pasti gitu. Gak mungkin ya, gak mungkin ngelepas juga. Berarti kamu rencana mau punya keluarga baru kapan? Ini pendukung program pemerintah ya? Pemerintah. Didoain saja ya teman-teman, didoain saja. Berarti udah ada berarti atau belum? Lagi nyari? Aduh, jadi boleh sekalian promosi mungkin. Enggak, saya baru break ya. Jadi aduh, kesempatannya banyak. Terbuka lebar. Jadi enggak dulu deh. Enggak dulu deh, saya mau ini dulu, fokus dulu. Fokusin ya. Oke. Saya doain kamu apa-apa yang dilakuinnya dipermudah. Amin. Doa baiknya balik ke kakak juga dan ke semuanya di sini. Amin. Thank you. Yeah. Nah, kamu sebagai jurnalistik di lapangan pasti otomatis sering banget nemuin masalah-masalah. Terus kemudian ada penolakan gitu sering juga nggak sih? Kalau misalnya kita minta wawancara, nggak mau, jangan saya. Pasti narasumbernya kadang begitu. Udah kita nunggu berjam-jam pasti nggak mau buka statement, apalagi kalau anggota-anggota
DPR gitu ya. Iya, kan kayak Berarti bukan oknum itu ya, anggota-anggota DPR iya. ya. Jadi tolong Bapak-bapak, statement kalian itu sangat kita butuhkan ya untuk membuat berita kita gitu. Tuh, emang kita juga, saya sebagai rakyat juga nungguin Iya. yang dilaporin oleh Esra ini. Iya gitu. Jadi Anda jangan bungkam, jangan diam ya. Ini ngomong ke siapa nih? Jangan Iya. bungkam. Siapa aja lah yang ngerasa ya, tapi bukan ke bapak-bapak yang terhormat sih sebenarnya. Iya. Meskipun ke sana tujuannya. Iya, baik. Kamu sering ngerasa stres kalau misalnya ada penolakan gitu? Stres sih enggak ya, karena dibawa enjoy aja, karena kalau kamu makin stres nanti itu lebih keganggu banget. Makin Jadi ke distract. iya, dan thanks God-nya lagi aku tidak, karena aku sangat suka pekerjaan ini, stresnya nggak dibawa pulang, maksudnya kayak langsung selesai di situ aja. Jadi nggak, oh ada PR lagi nih, nggak, jadi selesai. Ya narasumbernya nggak mau, kita mau gimana, mau kerja ke rumahnya, kan nggak mungkin juga kan. Ya udah kita kasih tahu kantor nggak ada, kita udah ke lapangan nggak ada dan segala macem, nanti pasti ada ditaruh lagi kemana gitu. Masih banyak akal-akalannya lah. Sebelum kamu ke lapangan itu sebelumnya dikasih tahu dulu nggak sih kamu, ada briefing atau rapat nggak sih, kamu ke sini atau siapa yang ke sana, dibagi-bagi gitu nggak, atau langsung aja nih ada berita ini berangkat ke sana, atau ditunjuk? Awal-awal sih pasti, waktu awal jadi jurnalis pasti dikasih tahu gimana flow-nya kan, ritmenya. Kalau udah lepas nih, misalnya dulu kan masih bareng senior, ngintitin senior kemana-mana, tahu paham kerjanya, terus akhirnya besoknya mereka bilang, oh kamu udah bisa sendiri, artinya kamu sebagai reporter tunggal yang memimpin, jadi reporter yang menjadi ketua. Kalau sekarang ya udah, besok misalnya Esra liputannya ke kebakaran, update kebakaran di daerah Pulau ini. Gadung gitu, ya udah, cuman gitu doang, nggak ada briefing atau segala macem. Paling kita lihat beritanya di internet seperti apa dan kombinasiin dengan yang ada di lapangan. Kadang kan berita terbaru sama di internet itu nggak sama ya dengan di lapangan, jadi kita kombinasiin baru kita laporin terbaru, kurang lebih kayak gitu. Biasa kalau kamu nyari berita gitu ya, tayang di TV-nya tuh berapa lama? Kamu liputan hari ini, tayangnya di TV-nya malam atau besoknya biasanya? Oh langsung hari itu juga, kalau ada proyeksi live misalnya nih di pagi, program pagi, Esra nanti live di program pagi jam 7 sekian ya, langsung live aja, langsung dari TKP. Atau juga supaya kadang berita ini kan nggak basi juga ya, nggak basi, atau bisa buat taping untuk nanti di siang. Kalau nanti di malam udah beda lagi. Beda lagi. Misalnya cara penyebutan dari, kita nggak bisa bilang hari ini, karena kalau udah malam hari kan, hari ini itu kapan peristiwanya, jadi ada yang perlu disesuaikan untuk hal-hal seperti itu. Oke. Menarik banget ya. Kamu pernah nggak ngalamin waktu liputan itu pengalaman yang mungkin menurut kamu lucu atau konyol atau mungkin menyedihkan? Wih, gayanya. Ada nggak pengalaman yang kayak gitu, yang berkesan lah buat kamu gitu loh saat liputan? Semua berkesan deh. Contohnya yang ada yang bikin kamu jengkel atau konyol, kejadian lucu mungkin. Kejadian lucu ya. Misalnya tiba-tiba saat kamu lagi liputan ada sapi lewat depan kamu. Ini mikir dulu sejak. Oh iya bener. Ada. Dan sapi bukan juga bener. Oh bukan. Oh enggak, aku itu pas taping. Nah, ada bapak-bapaknya kayak udah lupa sama aku nih. Bapak-bapak di belakang aku tuh naik sepeda. Dia pengen masuk TV mulu ya. Oh gitu. Tapi sementara aku itu masih harus ngetek gitu kan. Pemirsa dan ada segala macam. Tapi dia kayak nongol-nongol gitu kayak gitu kan. Kameramen aku udah bilang kayak gini, "Pak, misi dulu Pak, ini si reporternya mau ngambil ini gambar." Tapi dia udah oke, bapaknya pergi, tiba-tiba nongol lagi. Udah deh kita pindah lokasi aja gitu akhirnya. Jadi kayak mohon maaf ya Pak gitu. Ada aja sih tingkat dari masyarakat, ataupun pas kita lagi liputan tiba-tiba nyelonong lewat, atau pas diwawancara jawabnya apa itu segala macam. Tapi ya dibawa lucu aja. Kita nggak boleh menyamakan orang dengan kayak dia lebih pintar ya, dia lebih keren, ya nggak boleh. Jadi pendekatannya ke narasumber pun harus berbeda gitu. Pernah nggak salah wawancara? Misalnya kan pernah tuh ada video viral tuh, dia ada reporternya tuh di tempat jualan takjil, terus yang diwawancaranya orang Kristen, jadi bilang apa ya makanannya babi gitu. Pernah nggak salah kayak gitu? Maksudnya salah orang kayak gitu, pernah nggak pas wawancara? Kebetulan aku nggak ada pengalaman pribadi kayak gitu ya. Nah mungkin itu jadi pembelajaran juga, karena apa ya, maksudnya bukan pembelajaran tapi kita nggak tahu lapangan ya. Tapi bener. Untuk menghindari hal tersebut ya kadang sebelum live kita cari dulu narasumbernya di mana, terus supaya nanti hasilnya juga bagus. Cuman hal-hal seperti itu sih maksudnya kita out of di luar prediksi BMKG lah ya. Iya benar. Jadi BMKG benar juga sih, benar. Paling aku buatnya tuh yang lucu-lucuan kayak ini udah live ya, tapi aku masih ngomong ini udah direkam belum sih?
udah live. Kan orang pasti Esra udah pernah live. juga kayak gitu. Esra udah live. Atau temen aku dia sambil senam gitu kan, tapi ternyata udah on air gitu. Terus kayak langsung tiba-tiba gitu. Menarik banget ya. Kamu pernah paling jauh liputan kemana sih? Masih di seputaran Jabodetabek atau udah pernah keluar Jabodetabek? Keluar Jabodetabek. Aku tuh pernah ingat yang mengesankan juga itu pernah ke Sumenep, ke Madura. Madura itu paling jauh menurut aku, sama yang paling mengesankan adalah naik dari di Pulau Anambas di Batam itu naik tiga laut. Wah, nyebrangin 3 laut, naik kapal laut. Dari pertama perjalanan darat baru langsung flight lagi. Habis flight langsung ke laut. Jadi tiga-tiga itu dilakukan bersamaan dan pulang balik. Wih, gokil. Langsung maksudnya beres acara langsung pulang. Iya, dan itu tiga-tiganya dilewatin ya. Wah, wow. Mabok enggak? Mabok laut. Itu kayak ini naik kapal laut rasanya saya belum pernah sih. Gimana sih maksudnya? Kita emang goyang-goyang atau karena denger dangdut aja jadi jadi ikut goyang? Enggak. Bener-bener kayak laut. Awalnya sih dari bapak TNI-nya bilang, kamu mabok laut? Aman pak, saya kan di Danau Toba dekat rumah saya pernah naik ini katanya. Oh iya aman. Dengan sombongnya kan aman. Kayak mulai 30 menit kayak mulai oleng ya gitu kan. Pak, kamar di mana pak? Saya tanya. Oh kamu kamar TNI yang cewek aja ya di sini. Tengkurap, bener-bener tengkurap. Kok sama TNI? Jadi karena kapal itu KKP ya kalau nggak salah ya. Oh. Ada ya KKP, pihak dari pemerintah. Dan saat itu kan ada pihak pengamanan juga dan segala macam. Oke. Ya dan situ ya udah aku masuk ke kamarnya terus benar-benar nggak kuat, lemes banget. Enggak muntah di laut langsung? Sebelum kamar udah muntah, udah berkali-kali muntah, itu sampai diledekin. Iya sih ya. Iya, terus dibawa sama kameramen dicengin, makanya jangan sok-sok jago gitu. Tapi kan nggak ada yang tahu gitu. Betul. Jadi saya juga naik pesawat itu sebenarnya takut saya. Pertama juga waktu itu takut banget. Cuma ya emang kalau sekarang sih nggak takut karena saya udah pasrah. Kalau naik pesawat pasti ya udah berserah ya. Udah berserah gitu ibaratnya. Oke, menarik banget obrolannya. Thank you banget malah Esra udah datang ke sini dan kita udah kerasa lagi. Udah nggak kerasa banget. Ternyata udah mau beres juga ya, dari tadi saya gini mulu padahal nggak ada jam. Terakhir kamu sebagai jurnalis dari kalangan Gen Z mungkin ada hal yang ingin kamu sampaikan yang bisa memotivasi dari kalangan kita juga. Kalau misalnya pengen ngejar impian harus seperti apa, atau dari yang kamu alamin di dunia kerja itu harus seperti apa dan cara menggapainya seperti apa, mungkin ada yang ingin kamu sampaikan? Apa ya, pertanyaan ini kayaknya lebih berat dari pertanyaan sebelumnya deh. Motivasi. Soalnya kayak kalau ngomongin soal motivasi kayaknya Gen Z, lo nggak kayak ngalamin kayak gue sih, pasti gitu nggak sih? Gitu atau mungkin pengalaman yang bisa kamu share dan itu bagus buat pendengar kita lah. Misalnya jangan gini karena saya pernah gini dulu. Gitu ya. Iya sih bener. Tapi ya mungkin balik lagi kayak Gen Z mungkin kayak punya kondisi masing-masing. Terus kayak kakak nggak ngalamin mungkin kalau ada beberapa yang dengar ini. Tapi yang mau aku bilang cuman kayak gini aja sih. Misal kalau kita berbuat sesuatu memang untuk diri kita hal-hal baik, pasti aku percaya entah semesta, Tuhan, Allah pasti akan mendatangkan juga hal-hal baik. Jadi ini pun even aku masih bekerja yang mencoba aja dulu, coba sampai kamu bener-bener gagal, tapi yakinilah kamu nggak sendiri, ada Maha Baik yang selalu ada buat kamu. Jadi terus coba karena terus perbanyak link, karena nggak tahu tiba-tiba nanti kamu butuh dia one day. Jadi mau siapapun dia, mau dia adik kelas dan segala macam, kamu nggak tahu satu hari nanti dia presiden atau gimana. Kadang kan orang gue udah merasa seperti ini. Perbanyak berteman dengan siapa aja selagi masih muda, apalagi yang masih muda ya, supaya semakin banyak pengalaman. Kayaknya walaupun aku masih muda sebenarnya, aku pengen kembali ke zaman aku di mana aku dulu SMA kuliah. Karena kayak pengen ya, maksudnya ada penyesalan. Sometimes ada penyesalan, maksudnya kayak kenapa dulu aku pas di SMA di kuliah itu nggak banyak belajar. Karena ternyata dunia yang aku lihat sekarang kayak jurnalis itu
banyak pengetahuan yang nggak tahu gitu. Kadang ternyata itu dipelajarin waktu di SMA kuliah. Jadi kalau dia seandainya jarum waktu berputar, walaupun aku tak mensyukuri keadaan sekarang ya, ya aku pengen banyak belajar waktu kuliah, nggak main lebih banyak. Walaupun main penting, cuman pengen lebih banyak belajar supaya pas di pekerjaan aku nggak, oh ternyata dunia itu nggak sesempit yang aku lihat gitu. Karena contoh, aku punya senior, dia bilang dia itu dari jurnalis berita kayak aku, terus tiba-tiba beralih ke ekonomi, tanda kutip dia bilang ternyata aku masih bego banget, tanda kutip. Banyak di luar sana yang belum aku tahu. Jadi sekali lagi perbanyak link, jangan sombong, rendah hati, karena dia nggak tahu apa yang terjadi sama kamu besok gitu sih. Tuh, relate banget. Berbuat baiklah kepada siapapun karena kamu nggak akan tahu nanti butuh sama siapa. Jadi berani dan tetap ramah. Iya. Kak Esra, thank you banget. Semoga sobat milenial semua yang mendengarkan, ini apa ini ya? Ini ya? Salah ngomong tadi. Yang mendengarkan juga ada insight ya dari obrolan kita berdua. Thank you banget Kak Esra ya. Nanti kapan-kapan kalau diundang lagi boleh ya kita ngobrol lagi. Atau mungkin di belakang layar mungkin ya, sambil ngopi, sambil apa nanti. Gak usah dia ada mereka. Gak usah, sirik banget, gak diajak emang kayak gitu. Emang si gundul gitu. Oke, thank you so much sobat milenial semua. Jangan lupa kalau mau subscribe boleh, kalau mau like boleh, komen juga boleh, bahkan share juga boleh ya. Biar teman-teman kalian nanti bisa nonton juga video kita ini yang benar-benar menginspirasi dengan kehadiran Kak Esra ini. Thank you Kak Esra. Thank you.